Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati untuk para undangan, para narasumber, dan hadirin yang berbahagia. Bersyukurlah karena kita telah diberi nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara seminar ini. Sebagaimana telah diketahui, pagi hari ini kita akan mengikuti seminar tentang pentingnya inovasi pendidikan. Saya selaku moderator terlebih dahulu akan menjelaskan ketentuan sesi diskusi ini. Kita akan terlebih dahulu mendengarkan pemaparan dari narasumber. Masing-masing narasumber memiliki waktu sekitar 30 menit. Selanjutnya barulah acara kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dibagi dalam 3 termin dengan 3 pertanyaan pada tiap termin. Diskusi akan ditutup kembali oleh kesimpulan yang akan saya bawakan selaku moderator. Baiklah, kita mulai saja sesi ini dengan mendengarkan bersama materi dari narasumber yang pertama. Untuk narasumber yang pertama, dia akan menjelaskan tentang 6 model analisis pembelajaran yang ditawarkan oleh Menteri Nadiem Makarim. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas moderator atas dipersilakannya. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang analisis 6 model pembelajaran yang ditawarkan oleh Menteri Nadiem Makarim. Mungkin bisa di next slide. Di sini ada 6 model pembelajaran yang ditawarkan. Yang pertama ada Discovery Inquiry Learning, yang kedua ada Flip Classroom, yang ketiga ada berbasis proyek, yang keempat ada Blend menggunakan blog, yang kelima ada berbasis game, dan yang keenam ada berbasis soal. Baik, pertama di sini ada Discovery and Inquiry, di mana Discovery and Inquiry ini merupakan model pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar secara aktif. Dan juga pembelajaran ini memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencairan. Yang ketiga, menemukan dan mengemukakan gagasannya terkait topik yang dipelajari. Yang kelima, mengajukan pertanyaan dan investasi mandiri. Bisa di next slide. Selanjutnya ada kelebihannya itu yang pertama ini melatih kemampuan peserta didik, yang kedua ini berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, yang ketiga memanfaatkan berbagai jenis sumber pelajar, yang keempat menekankan kepada proses pengolahan informasi, dan yang kelima memperkaya dan memperdalam materi yang dipelajari. Tujuannya bisa mengarahkan dan membimbing peserta didik ini untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diberi oleh pendidik. Next slide. Tahapan modelnya. Yang pertama, ada pemberi rangsangan atau stimulus. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Dan yang keenam, menarik kesimpulan. Yang kedua ada model pembelajaran Flip Classroom, di mana model pembelajaran ini membalik aktivitas pembelajarannya, yakni aktivitas pembelajaran yang biasa diselesaikan di kelas sekarang dapat diselesaikan di rumah. Adapun beberapa keunggulannya itu peserta didik ini bisa lebih aktif nih dan diberikan peran terhadap pola pembelajaran mereka. Yang kedua, sesuai dengan gaya belajar peserta didik pada masa kini, jadi peserta didik ini tidak gampang jenuh. Yang ketiga, memahami materi belajar secara leluasa. Yang keempat, meningkatkan interaksi. Model pembelajaran berbasis proyek, di mana project-based learning ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah. Ada beberapa tahapan model pembelajaran ini. Yang pertama, pengenalan masalah, selanjutnya mendesain pengenalan masalah, perencanaan proyek, ketiga, menyusul jadwal proyek, keempat, pelaksanaan dan monitoring proyek, kelima, menguji hasil, dan yang terakhir evaluasi dan refleksi. Selanjutnya ada model pembelajaran menggunakan blok, di mana
pembelajaran ini tuh menggunakan strategi dengan metode penyampaian yang mengoptimalkan pengalaman belajar bagi peserta didik yang dilakukan secara sinkronis atau asinkronus dengan menggunakan bantuan teknologi. Dengan langkah-langkah fokus pada tujuan atau blok pembelajarannya. Yang kedua, tentukan jenjang pendidikan. Yang ketiga, tentukan materi blok. Yang keempat, susunan RPP sebagai acuan dari materi blok ini. Yang kelima, tentukan fitur atau menu blok. Yang keenam, tulis tujuan pembelajaran pada topik yang diunggah dalam blok. Selanjutnya ada mode pembelajaran berbasis game, di mana mode pembelajaran ini menggunakan aplikasi permainan yang telah direncanakan khusus untuk membantu proses pembelajaran. Mode pembelajaran ini mempunyai keunggulan. Yang pertama, meningkatkan daya ingat dan retensi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga, umpan balik instan. Implementasinya dalam pembelajaran, yang pertama itu memilih game sesuai topik, yang kedua menjelaskan konsep terkait game yang dimainkan, yang ketiga aturan dalam bermain game, yang keempat bermain game, dan yang kelima merangkum pengetahuan, pengalaman, dan hal-hal yang didapat dari game. Model pembelajaran berbasis SOL atau Self-Organized Learning Environment, di mana model pembelajaran ini menitikberatkan pada proses pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar. Pada model pembelajaran ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama harus pertanyaan, yang kedua investigasi, dan yang ketiga harus mengulas. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.